Masa-masa sulit Yesus, yang seringkali disebut sebagai penderitaannya, meliputi pengadilan yang tidak adil, siksaan fisik, dan akhirnya kematian di kayu salib. Meskipun ia adalah Tuhan yang berkuasa, ia mengalami berbagai macam penderitaan yang tak terbayangkan. Berikut adalah beberapa detail tentang masa-masa sulit Yesus. Pengadilan-pengadilan yang tidak adil. Yesus menghadapi 6 pengadilan, 3 pengadilan agama dan 3 pengadilan sipil. Semuanya dianggap ilegal. Ia diejek, ditampar, dan dipukul berulang kali selama pengadilan-pengadilan tersebut. Siksaan fisik. Yesus mengalami siksaan fisik yang berat, termasuk penyaliban yang menyakitkan. Penyaliban. Penyaliban adalah bentuk hukuman yang paling kejam pada zaman itu. Yesus harus menanggung penderitaan fisik dan mental yang luar biasa. Kematian. Kematian Yesus di kayu salib adalah puncak dari penderitaannya, tetapi juga menjadi titik balik dalam sejarah keselamatan manusia. Meskipun mengalami penderitaan yang luar biasa, Yesus tetap setia kepada Allah dan tugasnya untuk menyelamatkan umat manusia. Kisah penderitaannya menjadi pengingat tentang kasih setia Allah dan kekuatannya untuk mengubah kesulitan menjadi berkat. Selain penderitaan fisik, Yesus juga mengalami kesulitan batin seperti kegelisahan, rasa takut, dan kesepian. Ia memahami bahwa ia harus menanggung penderitaan itu demi keselamatan umat manusia. Thanks for watching. Kesedihan Bunda Maria di hadapan salib. 1. Kesetiaan dan ketabahan. Bunda Maria tetap setia mendampingi Yesus, meskipun dalam penderitaan dan kematian. Kesetiaan ini menunjukkan betapa besar cinta dan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. 2. Kerelaan dan kepasrahan. Bunda Maria menerima penderitaan dan kematian Yesus dengan kerelaan dan kepasrahan. Ia menerima kehendak Tuhan dan percaya bahwa penderitaan itu adalah bagian dari rencana keselamatan. 3. Duka yang kudus. Kesedihan Maria tidak hanya sebagai rasa sedih biasa, tetapi juga sebagai duka yang kudus. Ia berduka atas dosa-dosa yang mengakibatkan penderitaan Yesus dan merindukan penebusan yang ia lakukan. 4. Pengharapan dalam duka. Meskipun dalam kesedihan, Bunda Maria tetap memiliki pengharapan. Ia percaya bahwa penderitaan Yesus akan membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. 5. Duka cita Maria sebagai contoh. Kesedihan Maria dapat menjadi contoh bagi kita semua dalam menghadapi duka dan penderitaan dalam hidup. Kita dapat belajar untuk tetap setia, tabah, dan memiliki pengharapan meskipun dalam keadaan sulit. Thanks for watching. Kisah makam Yesus yang kosong merupakan bagian penting dalam Injil dan keyakinan Kristen yang menandakan kebangkitan Yesus dari kematian. Beberapa wanita yang mengunjungi kubur Yesus pada hari Minggu pagi menemukan kubur itu kosong. Tubuh Yesus hilang, dan kemudian mereka bertemu dengan malaikat atau seorang pemuda berpakaian putih yang memberitahukan tentang kebangkitannya. Berikut adalah detail lebih lanjut tentang kisah makam Yesus yang kosong. Makam ditemukan kosong. Menurut Injil kanonik, sekelompok wanita pergi ke makam Yesus pada hari Minggu pagi setelah penyaliban. Mereka menemukan bahwa makam itu kosong dan tubuh Yesus tidak ada di sana. Pertemuan dengan malaikat. Beberapa Injil menyebutkan bahwa para wanita bertemu dengan malaikat atau seorang pemuda berpakaian putih di makam. Malaikat atau pemuda itu memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus telah bangkit dan bahwa mereka harus memberitahukan hal itu kepada murid-muridnya. Pesan kebangkitan. Makam kosong dan pesan kebangkitan yang disampaikan oleh malaikat atau pemuda ini menjadi dasar keyakinan Kristen tentang kebangkitan Yesus dan merupakan bukti penting bagi iman mereka. Tanggapan para murid. Murid-murid Yesus, setelah mendengar berita tentang makam yang kosong dan pertemuan dengan malaikat, mengalami berbagai reaksi, termasuk rasa takut dan sukacita. Mereka kemudian menyebarkan kabar kebangkitan Yesus kepada orang lain. Signifikansi historis dan teologis. Kisah makam kosong memiliki signifikansi historis karena menunjukkan bahwa tubuh Yesus benar-benar hilang dari makam. Signifikansi teologisnya adalah bukti kuat untuk mendukung keyakinan Kristen tentang kebangkitan Yesus dan keilahiannya. Kisah makam kosong ini tetap menjadi bagian penting dalam kisah Injil dan keyakinan Kristen, menandai puncak dari karya penyelamatan Yesus dan dasar bagi harapan kekal bagi umat manusia. Thanks for watching. Di kayu salib itu pun, anak Allah karena kasih-Nya rela tunduk dan taat kepada kehendak Bapa untuk menumpahkan darah, memecahkan tubuh, dan menyerahkan nyawanya demi keselamatan manusia. Kasih Kristus di kayu salib dikatakan sebagai kasih terbesar sepanjang sejarah. Korban termahal, darah Sang Anak Allah, dicurahkan bukan untuk sosok yang pantas menerimanya, melainkan untuk mereka yang justru telah menyebabkan Tuhan harus disalibkan. Seperti yang Paulus katakan, Dia telah mati bagi kita, ketika kita masih hidup di dalam dosa, tidak peduli dengan Dia, bahkan masih seteru,
melawan dan memberontak terhadapnya. Roma 5:6-10. Thanks for watching. Yesus Kristus adalah teladan sempurna dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kasih, kerendahan hati, ketaatan, pengampunan, dan pelayanan. Ia menunjukkan bagaimana mengasihi semua orang tanpa syarat, rela melayani, bahkan sampai mati di kayu salib, dan selalu mengampuni. Ketaatan Yesus kepada kehendak Bapa adalah teladan utama bagi orang percaya. Teladan kasih. Yesus mengasihi semua orang, bahkan mereka yang menolak atau menganiayanya. Ia rela menderita dan mati di kayu salib untuk keselamatan manusia, menunjukkan kasih yang sempurna. Teladan kerendahan hati. Yesus merendahkan dirinya sendiri dan mengambil rupa hamba, menunjukkan kerendahan hati yang mendalam. Ia rela melayani, bukan untuk dilayani. Teladan ketaatan. Yesus taat kepada Bapa dalam segala hal, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan ini adalah teladan bagi orang percaya untuk hidup sesuai kehendak Allah. Teladan pengampunan. Yesus mengampuni dosa-dosa manusia dan mengajarkan kita untuk mengampuni sesama. Ia rela menderita untuk menanggung dosa-dosa kita dan membuka jalan bagi kita untuk bersekutu dengan Bapa. Teladan pelayanan. Yesus melayani dengan tulus dan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan. Ia menunjukkan bagaimana melayani orang lain dengan rendah hati dan kasih. Teladan kesabaran. Yesus menghadapi penderitaan dan cobaan dengan sabar, menjadi teladan bagi orang percaya untuk tetap kuat dalam menghadapi kesulitan. Implikasi bagi kehidupan kita. Meneladani Yesus berarti hidup dengan kasih, kerendahan hati, ketaatan, pengampunan, dan pelayanan. Kita bisa menerapkan teladan ini dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan dengan keluarga, teman, maupun masyarakat.